Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sofiansyah, mahasiswa dari Komunitas Sejarah Islam kelas 2B semester 2 dengan NIM 122 129 0051. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma ialah kerangka berpikir, pola pandangan umum, atau model dalam teori ilmu pengetahuan. Nah, kalau kritis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sifat tidak mudah dipercaya, selalu berusaha menemukan masalah, dan ketajaman dalam menganalisis. Nah, definisi paradigma yang pertama itu dikutip dari e-book Paradigma, Teori Komunikasi dan Paradigma, Penelitian Komunikasi, karya Dr. Anders Haji Kasyanto Kasemin. Nah, paradigma itu diambil dari kata paradim atau didefinisikan sebagai suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Nah, yang kedua itu dalam e-book Filsafat, ilmu karya Muhammad Musli. Secara umum, paradigma diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu dalam e-book Epistemologi Ilmu-ilmu Sosial karya Dr. Happy Susianto, MA. Paradigma didefinisikan sebagai perangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami dan menjelaskan kenyataan dan masalah yang dihadapi. Nah, yang keempat, kesimpulannya, paradigma kritis memandang komunikasi sebagai proses yang dapat memperkuat atau menantang struktur-struktur sosial yang tidak adil. Pendapat menurut para ahli dikutip dari jurnal karya paradigma, pendekatan, metode, dan jenis penelitian dalam ilmu komunikasi karya Muslim. Yang pertama menurut Harmon, dalam Nero tahun 2004, paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi berpikir, menilai, melakukan, yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Nah, yang kedua itu dari Bogdan dan Bigland. Dalam Lexin dan Knight tahun 2006 menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan logam dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Dan yang ketiga itu ada Bakar dalam Meleong tahun 2004 mendefinisikan paradigma sebagai perangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil. Nah, yang keempat itu menurut penelitian psikologi Asmadi Alsa menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan tentang asumsi, konsep, atau proposisi yang secara logis dipakai oleh peneliti. Nah, yang kelima itu dalam e-book ucapan ilmu karya Muhammad Rusli. Menurut Thomas Kuhn adalah paradigma menentukan apa yang tidak kita pilih, apa yang tidak kita lihat, dan tidak ingin kita ketahui. Nah, paradigma yang mempengaruhi pandangan seseorang, apa yang baik dan buruk, adil dan yang tidak adil. Dalam jurnal Paradigma Komunikasi Kritis karya Yasir Yufin pada halaman 11 mengatakan paradigma yang diterapkan dalam ilmu komunikasi memang beragam karena paradigma mendasar teori-teori yang kita baca dan gunakan. Maka sangat penting untuk memahami paradigma. Nah, paradigma menawarkan cara pandangan umum mengenai komunikasi antar manusia. Sementara teori merupakan penjelasan yang lebih spesifik tertentu dari perilaku komunikasi. Nah, dalam jurnal Paradigma dan Perspektif Ilmu Komunikasi karya Andar Widya Pramana halaman 2, paradigma dalam komunikasi umumnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu paradigma klasik, yaitu menyatakan bahwa realitas sosial yang diamati seseorang dapat digeneralisasikan pada semua orang yang bisa melakukan. Nah, yang kedua itu paradigma kritis, yaitu memiliki ide suatu teori atas ketidakadilan yang terjadi di balik fenomena sosial. Teori kritis bersifat aktif dalam menciptakan makna, bukan hanya sekedar pasif menerima makna atas dasar perannya pada teori konflik. Nah, yang ketiga itu ada paradigma konstruktif, yaitu realitas sosial yang diamati oleh seseorang yang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang. Biasanya yang dapat dilakukan oleh kaum klasik dan positivis. Menurut jurnal Teori Krisis dan Varian Pragmatis dalam ilmu komunikasi karya A.G. Eka Widas
Uriantas pada halaman 3, yaitu yang merupakan ciri khas teori kritis adalah bahwa teori ini berbeda dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Pendekatan teori kritis tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif yang murni. Teori kritis pada titik tertentu memandang dirinya sebagai pewaris ajaran Karl Marx. Sebagai teori yang menjadi emansipatoris, teori kritis tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, memprefleksikan, dan menata realitas sosial, tapi juga bahwa teori tersebut mau mengubah pada dasarnya. Teori kritis mau menjadi pragmatis. Nah, dalam buku Teori Kritis dalam Studi Komunikasi, karya Yuli Andre Dawis, menurut Gruba dan Lignone, dalam Denzin dan Lignone tahun 2009, menyebutkan bahwa paradigma kritis dalam penelitian kualitatif secara ontologis adalah realisme historis, sebuah realitas dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipahami, bisa berciri khas, namun dari waktu ke waktu dibentuk oleh serangkaian faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, dan gender yang kemudian mengkristal ke dalam serangkaian struktur yang saat ini secara tidak tepat dipandang sebagai yang nyata, yakni alamiah dan abadi. Demi tujuan-tujuan praktis, struktur tersebut adalah nyata, yakni sebuah realitas maya atau historis. Pada buku pengantar filsafat karya Ricciaroli S. pada halaman 99 mengungkapkan bahwa membangun paradigma berpikir penting, sebab ia merupakan acuan awal yang harus dimiliki dalam setiap penelitian. Nah, hal ini akan memberikan warna terhadap bentuk penelitian tersebut. Thomas Kahn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution menyatakan, jika paradigma memiliki peranan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan suatu ilmu pengetahuan. Mengutip dari buku Filsafat Ilmu Komunikasi karya Dani Fardiansyah, menurut penganut paradigma 1, menganalisis pesan sudah disampaikan dengan bertujuan, namun belum ada manusia yang menerima pesan. Artinya, sudah ada komunikator, sudah ada pesan, namun belum ada komunikan yang menerima dan memaknai pesan. Nah, artinya belum ada komunikasi antara Anda yang berada di pulau dan orang lain yang menerima pesan Anda. Dan karena itu kajiannya di luar objek, atau dalam bahasa filsafat ilmu, peristiwa ini di luar ontologi paradigma 1. Nah, contoh dalam komunikasi politik, jurnal paradigma kritis menjelaskan bahwa bahasa politik sering digunakan untuk membentuk opini publik dan mempertahankan kekuasaan elit. Contoh-contoh ini dibahas dalam jurnal paradigma komunikasi kritis dan Ebook Critical Theories of Communication and Media. Nah, menurut pendapat saya, paradigma kritis sangat penting dalam ilmu komunikasi karena dapat membantu kita menjadi lebih sadar dan tidak mudah percaya terhadap pesan media. Nah, paradigma ini mengajarkan kita untuk selalu mempertanyakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam suatu proses komunikasi. Dengan memahami paradigma kritis, mahasiswa ilmu komunikasi dapat menjadi individu yang lebih peka terhadap ketidakadilan sosial. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.